ada temen yang kerasukan di situ, tapi nggak berontak, kerasukan situ karena saya melihat loh kok ini anak gelagatnya beda gitu ya. Akhirnya saya mendekati, kemudian kita ngobrol, ternyata yang datang itu informasinya katanya ngomongnya itu dari AI gitu, sosoknya seperti apa, katanya itu perempuan cantik pakai baju hijau, tapi baju ini baju kayak kerajaan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di SMN Pantura Podcast bersama saya Robi Panca dalam segmen Ngromyah Meden. Oke, terima kasih buat sedulur Ngromet yang telah mensubscribe kami dan mengklik video ini. Seperti biasa, Ngromet kali ini akan ditemani oleh narasumber. Mungkin bagi sedulur Ngromet yang sudah sering menonton video kita, tentu tidak asing dengan narasumber kita. Oke, langsung saja kita narasumber kali ini, Mas Guntur Saketi. Siap. Mas Guntur Saketi, apa kabar? Malam, apa kabar? Baik. Mas Baik, Robi, ya? baik Mas Robi. Baik. Alhamdulillah, seperti Anda baik. Mas Guntur, sudah berapa kali Anda di sini ya? Sudah beberapa kali nih, Beberapa kali kesini ya. Terima kasih ya, buat teman-teman ya, yang udah support dengan video ini. Itu Mas. Mas, ini ada kisah medeni apa ini Mas? Sekilas itu Mas. Ya, ini tentang kegiatan ya, kegiatan komunitas mobil. Itu memang dari awal sampai akhir ada hal-hal yang mistik, hal-hal yang medeni. Jadi karena kegiatan itu tak lepas dari izin ya, baik itu izin secara resmi dan izin yang tidak resmi dari dunia lain. Sedulur Ngromet yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan bagi sedulur yang sudah subscribe, terima kasih. Oke, mari kita saksikan kisah selengkapnya. Ya, makasih Mas. Tak sambil rokok ya Mas. Oh, sambil saya tak ini. Jadi cerita ini udah lama, sekitar tahun 2015-an. Oh iya. Jadi salah satu komunitas mobil di Tegal akan mengadakan kegiatan hari ulang tahun. Kebetulan lokasinya di PAI, Kota Tegal. Persiapan kegiatan ini sudah hampir 3 bulan lah. 3 bulan sudah mulai tempat, kemudian acara, izin, dan ubur rampe lainnya. Kemudian pada ketika hampir kurang 1 bulan itu mengadakan rapat di DPRD Kota Tegal waktu itu. Jadi waktu itu kita kumpul di situ, kita mengadakan rapat, banyak yang hadir, ada sekitar 20 orangan lah di situ hadir, membahas tentang kegiatan mau bagaimana dan bagaimana. Kemudian waktu itu karena saya melihat PAI itu kegiatan di PAI itu malam jarang sekali, dan ini ada kegiatan besar, yaitu ada band-bandan, ada dangdutan, segala macam. Kemudian ada juga kontes mobil waktu itu, dan ya saya ngobrol sama ketua panitia. Saya tanya soal perizinan. Oh, perizinan udah clear semua. Nah, untuk izin di PAI-nya gimana? Udah clear. Bukan yang itu maksudnya. Izin yang istilahnya bau rakso di situ. Soalnya yang kita kan mau mengadakan acara di situ, acara besar malam, dan jarang sekali kan kalau di PAI acara malam. Barangkali
ada gangguan-gangguan dari makhluk lainnya yang apalagi di dekat laut ya Mas. Apalagi di dekat laut gitu loh. Karena pengalaman saya dulu itu waktu pernah kegiatan di situ malam, kalau nggak salah itu lomba foto apa ya, pameran foto di PAI. Itu teman-teman wartawan juga yang hadir di situ itu mengadakan itu kegiatan, sebenarnya kegiatan siang, cuman persiapannya itu sampai malam, bahkan teman-teman pada tidur di situ, karena kami dulu nggak tahu ya, karena mungkin pertama faktor alam karena kita kerja malam, atau mungkin faktor lainnya, sehingga teman-teman itu sakit semua. Setelah kegiatan itu sakit semua. Pas pameran foto itu? Iya, pas pameran foto itu. Jadi mendasari itu saya ngobrol sama ketua panitia untuk istilah izin secara halus itulah untuk penunggu di situ. Nah, ketika setelah rapat, setelah ngobrol-ngobrol kayak gitu, tiba-tiba ada temen yang kerasukan, tapi nggak berontak, kerasukan. Trans itu karena saya melihat loh, kok ini anak gelagatnya beda gitu ya. Akhirnya saya mendekati, kemudian kita ngobrol, ternyata yang datang itu informasinya katanya ngomongnya itu dari PAI gitu. Secara nggak tahu secara apa, ternyata penunggu itu udah tahu mau ada acara di situ. Ini udah di lokasi apa belum Mas? Belum, masih rapat itu di DPRD Kota Tegal. Kantor DPRD. Iya, waktu itu. Karena sebelumnya teman saya itu memang sudah ngobrol sama saya sebelumnya ya. Kayak ada yang bayang-bayangi terus gitu. Karena itu salah satu panitia juga sih. Kayak ada yang bayang-bayangi, kayak ada yang ngintili terus iya. Gitu sebelum acara itu. Ya tiba-tiba waktu itu dia kayak kesurupan, kemasukan gitu loh. Nah katanya itu dari penunggu PAI Kawasan itu ya. Nah itu setelah saya dekati, termasuk sama ketua panitianya, karena ngobrol di situ sama teman saya yang kerasukan lah, istilah kerasukan itu. Sebelum lanjut gimana? Dinyalakan dulu itu mati nih, biar keluar asapnya, biar asik. Ya monggo diminum Mas. Panas. Tuh. Jadi pas ngobrol itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi kalau mau berkegiatan di situ. Salah satunya dia minta ada kembang melati, terus apalagi ya kembang, pokoknya ada kembang 7 rupa lah di situ. Ya. Di situ kemudian syaratnya juga nanti dilarung di laut sama ketua panitianya, terus tanpa baju. Larungnya tanpa baju. Ketua panitia. Iya, ketua panitianya itu. Nah, karena di situ kita masih ngobrol, kemudian setelah itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah saat itu juga yang kesurupan itu minta kembang. Dia itu kayaknya makannya kembang. Mungkin ngelih lah. Ya nggak tahu, mungkin sajinya itu nih ya. Nah itu akhirnya kita nyari di sekitar situ, nggak ada. Cukup lama itu kesurupannya, cukup lama. Ya walaupun nggak ngapa-ngapain, cuma duduk aja. Tapi kan kondisinya nggak sadar waktu itu. Akhirnya kita menjanjikan nanti kalau tak belikan kembang, kembang melati, kalau itu mintanya kembang melati waktu itu. Nah setelah dia keluar sadar, karena teman saya ini rada pinter hal kayak gitu ya, akhirnya ngobrol sosoknya seperti apa. Katanya itu perempuan cantik, pakai baju hijau, tapi baju ini, baju kayak kerajaan itu. Apa namanya? Kebaya. Ya kayak bajunya Roro Kidul itulah, ya. selendang kayak gitulah, yang biasanya beredar kayak gitu. Itu
Nah, ngobrol-ngobrol sama yang kerasukan itu memang tidak sembarangan untuk berkegiatan di situ, karena nantinya barangkali ada korban di situ gitu loh. Setelah itu menjelang acara kita juga kumpul lagi waktu itu untuk persiapan kegiatan. Nah, waktu itu masuk lagi Itu di Pak, iya Pak. sebelum di Paci. Jadi setelah itu kegiatan selesai, setelah 1 minggu atau 2 minggu itu ada pertemuan lagi di situ. Nah, itu masuk lagi, yaitu ngobrol. Saya juga sempat waktu itu minta pokoknya jangan hujan itulah. Nah, kasihan kegiatan ini, tapi tidak menjanjikan karena ternyata kegiatan itu kalau nggak salah bulan Desember. Jadi waktunya hujan juga sih, musim hujan. Karena mereka nggak mau apa ya istilahnya, mendahului alam lah. Jadi tetap hujan, tapi nggak separah, nggak hujan terus gitu loh. Biasanya kalau Desember kan dari pagi sampai malam hujan terus kan. Nah, ini ya dijanjikan tidak separah itu. Nah, setelah itu pertemuan kedua itu memang dia masuk lagi nagih kembangnya. Kebetulan kita sudah mempersiapkan karena barangkali nanti kita bunga melati itu setelah dijual langsung dimakan seperti biasa kayak orang makan itu. Iya. Nah, itu setelah itu ngobrol-ngobrol juga ada syarat-syarat lainnya. Syaratnya termasuk kegiatan tidak boleh lebih dari jam 10 malam. Kegiatan nggak boleh lebih dari 10 malam itu. Jadi setelah itu kita rapatkan lagi, akhirnya schedule lagi kegiatan jangan sampai melebihi jam 10 malam. Akhirnya kegiatan dari mulai pagi sampai malam itu, pokoknya sebelum jam 10 sudah harus selesai. Karena anggaran kita juga cukup banyak, menghadirkan teman-teman dari seluruh Indonesia untuk yang komunitas mobil itu, kemudian teman-teman komunitas mobil lainnya yang lokal itu juga diundang. Dan salah satu syaratnya juga kalau dari panitia ya, menghindari untuk ada minum-minuman gitu loh. Walaupun dari makhluk itu enggak menyebutkan itu, cuman kita berinisiasi berinisiasi untuk tidak ada alkohol waktu itu. Karena itu juga nantinya baik juga sih untuk keamanan. Nah, setelah pertemuan kedua itu kita persiapan di sana dari mulai pagi persiapan. Tapi waktu itu mau hujan terus dari pagi, tapi sebelum acara itu kan kalau nggak salah acaranya hari Minggu, jadi hari Sabtu itu sudah persiapkan semua. Nah, tiba saatnya saya ada panitia yang nginep di hotel waktu itu. Nah, pada saat di hotel itu masuk lagi, yang makhluk itu masuk lagi, orang yang sama. Teman saya juga orang yang sama. Nah, itu kembali lagi minta kembang itu buat makan. Nah, setelah itu kan teman saya ini yang ketua panitia kan di situ, itu memang ketakutan sekali dengan hal seperti itu. Karena ketakutan akhirnya dia ditarik sama yang kesurupan itu biar nggak takut tuh. Terus akhirnya nggak tahu kenapa dipijet kayak orang mijet itu. Tapi memang posisinya masih kemasukan itu ya? Iya, masih kemasukan sih. Suaranya juga sudah berubah lah dari suara normal orang itu. Setelah dipijet di situ dia juga mempertanyakan syarat-syaratnya itu, syarat-syarat yang harus mandi di sana sebelum acara, ketua panitia itu laut. Nah, pada malam itu juga karena kita sudah mempersiapkan semuanya, saya bertiga, saya sama teman sama ketua panitia itu, akhirnya malam sekitar jam 12 malam kita ke sana
lokasi ya. Ke lokasi acara di Pak itu. Sampai sana memang hening sekali sih, waktu itu nggak hujan ini. Cuman waktu itu kan udah nggak ada orang, akhirnya kayak suasana mencekam. Hanya apa namanya, ada suara ombak, angin dan sebagainya. Dan setelah sampai di situ sudah ada itulah persyaratan komplit lah, persyaratan kembang 7 rupa itu. Kemudian teman saya buka baju semua, buka baju sampai buka semuanya lah, hanya tinggal celana dalam itu. Dan setelah turun dari mobil, waktu itu saya memang masih di mobil sama teman saya yang biasa kesurupan itu sih. Sebelum turun, karena teman saya ini yang ketua panitia itu kan apa ya, percaya nggak percaya dengan hal kayak gitu ya. Cuman udah tiba-tiba itu pas saya kepanasan lagi ngomong cara-caranya jalan untuk ke masukkan bunga itu, terus sampai gebyur awak, kungkum istilah, gebyur awak dan sebagainya. Cuman waktu itu karena ketua panitia itu nyupir mobil, kemudian saya dan teman saya itu di belakang. Nah, dia nggak noleh, maksudnya ketika nggak cerita, ketika dia cerita nggak melihat, itu dimarahin. Dimarahin habis-habisan sama awal kali itu. Olah katanya nggak menghormati ketika ada orang berbicara, gitu loh. Itu marah itu di situ. Saya terus ngadem-ngademi lah waktu itu. Nah itu karena sedang hadap ke sana gitu loh, dan ketakutan juga, akhirnya kan nggak konsen itu. Nah singkat waktu setelah turun dari mobil nggak pakai baju terus bawa saji itu, tiba-tiba ada ombak besar. Sendirian mas masuk ke sendirian. Syaratnya memang harus sendirian. Iya harus sendirian dan nggak pakai baju itu waktu itu. Nah waktu kemudian sudah sampai di bibir itu kan ombak besar, kayak ombak gulung gitu, sampai temanku itu hampir kena selutut lah ombaknya ngenani itu. Terus maju lagi terus ke larung sesaji itu. Nah ketika teman saya itu mau istilah kungkum ya, nyebur seluruh badan itu, ada ombak besar banget itu waktu itu. Wah saya kan juga takut ya, barangkali kena gulungan ya, barangkali ke bawah ke sana kan. Akhirnya saya juga hampir mau turun, tapi ternyata cuma kesininya ombaknya kecil, aja cuman basuh muka itu. Setelah itu saya itu terus ke tengah, kayak ada semacam yang narik lah untuk situ tengah. Setelah itu turun, naik lagi ke mobil, terus pakai baju bersih dan semuanya, terus itu pulang. Setelah itu pulang itu kalau nggak salah Amin satunya ke situ. Setelah itu dari mulai malam itu persiapan sampai subuh. Nah pagi harinya itu kegiatan. Nah itu mas, tadi di perjalanan dari laut ke hotel ya, itu apa enggak masuk lagi itu makhluk halusnya itu? Masuknya itu pas di bibir pantai itu, pas mobilnya parkir di situ. Ya terus kan pas mau naruh. Iya pas mau naruh itu. Selesai naruh itu sudah nggak ada, sudah keluar. Terus ke mobil, terus ke hotel. Nah itu persiapan kegiatan pagi acara, teman-teman dari luar kota pada hadir, kemudian teman-teman lokal juga pada hadir, persiapan dan sebagainya. Termasuk saat itu memang dihadiri petinggi-petinggi kota Tegal di situ, hadir di situ untuk melihat. Nah sekitar hampir menjelang maghrib itu hujan besar sekali, besar sekali. Oh ya sebelumnya itu memang ketua panitia ketika diwanti-wanti ketika ada hujan jangan setetes pun kena air hujan. Ketua panitianya itu nanti hujannya tambah besar. Nah setelah gerimis itu sore itu udah mendung gerimis, ternyata ketua panitianya di tengah-tengah acara
makanya di luar kena air hujan besar sekali biar, aduh sampai itu saya langsung narik ketua panitia untuk berteduh ya, terus kasih tahu larangan-larangan dan sebagainya. Itu setelah maghrib itu pial hujan selesai, kemudian terang benderang, ya kayak sebelumnya nggak ada hujan, terang benderang itu. Nah, acara berlangsung. Nah, sekitar mau menjelang jam 10 itu teman saya itu kesurupan lagi. Itu bilang ini mau mendekati jam 10 segera diselesaikan, ngasih aba-aba gitu. Nah, ternyata setelah itu nggak tahu kenapa ada beberapa yang bisa lihat seperti itu. Jadi di panggung itu kayak sudah ada ombak di atas ini. Ombak? Kayak ada ombak di atas panggung itu. Iya. Tapi naik ke darat itu. Iya. Seakan-akan itu. Kayak sudah mau melilit kan itu. Dan waktu itu tuh acara dangdutan apa ya? Itu hari pertama ya Mas? Acara DJ waktu itu. Acara DJ. Wah, saya kan langsung udah selesaikan. Nah, itu malah molor sampai jam setengah 11 kalau nggak salah. Pelanggar itu Mas. Pelanggar, tapi memang kondisi langit udah mulai kayak mau mendung lagi. Mau hujan lagi tuh. Nah, mau hujan lagi. Itu katanya kayak teman saya yang kesurupan itu udah ombaknya udah di atas panggung gitu. Setelah selesai semua, semuanya berjalan normal gitu. Tuh. Jadi ceritanya itu padahal juga panitia juga menyediakan pawang hujan waktu itu, tapi memang nggak bisa, istilah apa ya, nggak bisa ditangani lah waktu itu. Iya. Jadi itu cerita yang bisa saya sampaikan, kegiatan di PAI waktu itu dengan berbagai macam keterlibatan makhluk halus di dalamnya lah. Kalau kegiatan kecil-kecil, maksudnya hal-hal kecil itu ya kalau di PAI memang sering terjadi gitu Mas. Ya, tetap harus melihat ke ya, lain juga ya. Jadi izinnya memang secara resmi harus ada, tapi di alam kan memang ada hal-hal yang harus diminta izin juga, itu karena tempat mereka itu ya. Nyata ya. Iya, karena nyata dan tidak nyata. Gitu Mas. Oke, sedulur Gromit, demikian tadi kisah medeni yang diceritakan oleh Mas Guntur Saketi. Bagi sedulur Gromit yang mempunyai kisah medeni, silahkan tulis di kolom komentar atau kirim ke email Gromit. Sekian Gromit kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.